Judi online merambah beragam kalangan, bahkan hingga ke wakil rakyat di DPR RI Senayan, Jakarta. Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hairul Saleh, menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memiliki data nama 82 anggota DPR terlibat judi online dan akan segera diungkap. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR pun akan memproses nama-nama anggota DPR pemain judi online tersebut. Ada 82 anggota DPR RI terlibat judi online. Mereka itu nanti oleh PPATK mungkin beberapa hari ini akan disampaikan, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR Pangeran Hairul Saleh seperti dikutip kompas.com. Sebelumnya Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkap sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengungkap penjudi online berasal dari beragam profesi. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini, bahwa profesi wartawan, ya, ini wartawan, ya, itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK, dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821, dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap. Karena untuk kementerian yang lain, ada TNI, Polri, dan lainnya, itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga. Dari hasil telisik Satgas, profesi terlibat judi online bahkan mencakup personel polisi, TNI, wartawan, DPR, hingga aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai macam lembaga dan kementerian. Dengan beragamnya profesi para pemain judi online, keseriusan pemerintah menjadi sorotan. Survei Litbang Kompas 18 hingga 20 Juni mengungkap sebanyak 57,3% warga menilai pemerintah tak serius menangani judi online. 32,4% menganggap pemerintah serius dan 10,3% tidak tahu. Aksi serius pemerintah, DPR, dan lembaga penegak hukum ditunggu untuk tegas tanpa pandang bulu terkait permasalahan judi online. Tim Liputan Kompas TV. Judi online menyasar semua kalangan hingga ke wakil rakyat. Tindakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana publik menilai keseriusan pemerintah untuk menangani judi online? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama anggota Komisi 3 DPR Supriyansa dan peneliti Litbang Kompas Mega Hendarto. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke Mas Mega, saya mau ke Pak Supriyansa dulu. Pak Supriyansa, jadi ini kan Komisi 3 sudah terima ya nama-nama anggota DPR 82 totalnya yang diduga terlibat judi online. Ini akan diungkap ke publik atau langsung ditindak di internal? Jadi penyampaiannya dari pimpinan yang berkomunikasi dengan PPATK, karena pada saat rapat kita kemarin itu memang Pak Ivan menyampaikan kepada kita bahwa akan menyerahkan data-data siapa-siapa nama yang ada di DPR RI tentunya yang biasa terlibat dalam permainan judi online. Karena di DPR juga ada Mahkamah Partai dan di mana salah satu pimpinan kita di Komisi 3, Bapak Dr. Habibur Rahman, juga sebagai bagian daripada MKD sana, pimpinan MKD,
maka beliau nanti yang akan mendapatkan surat langsung dari PPATK nama-nama itu. Kenapa mesti di sana? Karena kalau itu mau dimanfaatkan lembaga MKD ini, maka MKD berhak untuk memanggil para anggota DPR. Pertama mungkin diminta klarifikasi, mencocokkan data yang ditemukan oleh PPATK dengan kira-kira pengakuan daripada anggota-anggota yang tersebut namanya nanti. Perlu juga nggak sih menyangkut diungkap ke namanya publik, nanti Pak itu, Supriyansa? Ya, menyangkut nama-namanya itu, kapan akan dibuka di publik? Mungkin pada saat setelah pemeriksaan di MKD. Ya, karena di MKD nanti kan yang akan memanggil dulu kepada yang bersangkutan. Ya, supaya ditempuh jalurnya secara baik. Karena akan diklarifikasi dulu, betulkah nama itu pernah mendaftarkan ke rekening salah satu bank misalnya dalam rangka mendaftar untuk dimasukkan namanya sebagai salah satu peserta judi online. Kalau memang namanya tepat dan betul, maka tentu MKD melanjutkan persidangan selanjutnya. Oke. Menyangkut masalah sanksinya, nanti di MKD yang akan Menentukan ya. melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang ada di sana. Oke, saya mau nanya ke Mas Mega. Mas Mega, ini kan Litbang Kompas sudah bikin penelitian ya bahwa 57,3% ini masyarakat ternyata menyatakan pemerintah ini tidak serius berantas judi online begitu. Tapi dengan adanya Satgas, mereka jadi percaya. Sebenarnya kenapa tidak percayanya ini besar sekali kalau pemerintah ini rasanya tidak bisa berantas judi online? Apa karena semuanya kena nih? Ada TNI, ada unsur Polri, kemudian masyarakat, sampai sekarang ke anggota DPR-DPRD. Ya benar, jadi cukup tingginya pemistisan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam memberantas judi online ini, juga karena dilihat banyaknya kasus yang melibatkan anggota kementerian atau lembaga instansi pemerintah yang anggota-anggotanya ini juga terlibat di judi online. Sementara itu, sebenarnya kan kalau kita lihat secara kronologis, judi online ini kan mulai terlihat puncaknya itu setelah pandemi, saat pemulihan ekonomi, masyarakat ada kebutuhan untuk itu, di situ celah judi online mulai marak dan terus meningkat sampai sekarang. Tapi gerakan-gerakan dari pemerintah ini hanya sebatas dilihat hanya mengingatkan, lalu juga seperti kemarin minggu lalu Satgas judi online sudah terbentuk, dan dimulai dengan memblasting lewat pesan SMS untuk tidak terlibat judi online. Upaya-upaya semacam itu kan rasanya nggak mempan ya? kurang nyata ya, kurang terlihat upaya besarnya. Sementara kalau kita lihat pemblokiran situs, justru di sini aktornya terutama masyarakat melihat dari Kementerian Menkominfo, di sini justru sibuk untuk memblokir situs-situs yang tidak selalu berkenaan dengan judi online begitu. Situs-situs ini kan terus merajalela sampai sekarang pun dengan mudah para aktornya ini menyebarkannya lewat sosial media. Nah, di sini masyarakat juga menjadi keprihatinan tersendiri dan melihat kurang adanya keseriusan bagi pemerintah untuk mengatasi ini. Pak Supriyansa, kalau tadi dibilang kan masyarakat setelah COVID begitu ya banyak itu menggunakan judi, khususnya adalah judi online begitu. Nah, kalau dari anggota DPR ada 82 anggota DPR yang setidaknya saat ini judi online diduganya. Kenapa ini bisa menyasarnya ke anggota DPR? Ya, kita tidak tahu secara persisnya kapan dia mendaftarkan diri. Karena ini kan barang lama dan sudah waktunya sudah cukup panjang ada di Republik ini, tetapi baru buminya sekarang ini. Nah, kita tidak tahu anggota-anggota kita ini yang melakukan ini apakah pada zaman di mana orang tidak bisa keluar-keluar itu sehingga iseng-iseng atau seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti nanti hasil pemeriksaannya itu ada di MKD. Satu hal yang saya merasa senang sekali karena PPATK itu sudah melacak semuanya
nomor-nomor rekening baik dari anggota DPRD kabupaten kota provinsi sampai pusat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang lain sudah ada semua di PPATK. Ini adalah sebuah kemajuan dan patut diapresiasi PPATK ini, tinggal PPATK bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tapi jangan mentok hanya kalau kita sampai di pemberian nama-nama aja ya Pak, harusnya ada tindakan yang tegas nih. Pak Supri. Pak Supri? Oke, sambil ya. Ya, jadi artinya ini bukan hanya sekedar nanti ketika PPATK sudah memberikan nama-namanya, tidak hanya harusnya berhenti di situ dong, tapi harus benar-benar jangan ditindak tegas, mungkin juga bisa sampai memanggil orangnya atau oknumnya. Nah, ini kan ada dua hal ini. Kalau misalnya anggota DPR RI itu, Pak Habibur Rahman kan sudah menyampaikan, MKD akan memanggil siapa-siapa yang masuk namanya dari 82 orang itu. Itu satu. Nah, adapun sebenarnya kalau kita menggunakan hukum positif kita, itu kan diatur Mbak, di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Dan tadi ubah itu tentang Undang-Undang ITE yang menggunakan judi online. Itu bisa dilihat di situ. Oke. Jelas, ya kan? Bahkan diatur malah ancaman hukumannya di situ Mbak, bahwa siapa yang melakukan judi online itu, maka bisa dihukum 10 tahun, ya paling lama 10 tahun dengan denda 10 miliar. Kan begitu modelnya. Tetapi kita kan nanti bisa melihat apakah aparat penegak hukum kita, kepolisian atau MKD kalau di DPR, melakukan pendekatan, melakukan pemanggilan pemeriksaan itu kepada mereka-mereka. Tetapi saya mau sampaikan begini Mbak, kalau kita memang mau serius bahwa perjudian online ini harus dihabisi, maka tutup aja itu situsnya. Nah, Menteri Kominfo tutup itu situsnya. Iya, Tidak ada lagi yang main. Sambil memproses semua ini. Sambil memproses ya. Oke, kalau gitu pertanyaan untuk Mas Mega singkat aja. Mas Mega, kalau gitu sebenarnya publik inginnya apa begitu? Tindakannya seperti apa? Karena kan juga penegak hukumnya ini juga terlibat gitu. Nggak tahu nih prosesnya gimana nantinya untuk penanganan ini. Singkat aja. Iya, ini juga kami tangkap dari publik ya, bahwa lebih dari setengah 65% itu mengatakan bahwa sebaiknya yang pertama dilakukan adalah blokir situs dan aplikasi judinya, karena sampai saat ini pun buktinya saya masih bisa nih mengakses salah satu website yang dari link yang disebarkan oleh aktornya di media sosial begitu. Lalu yang kedua itu sepertiganya mengatakan butuh mempertegas penegakan aturan judi online, karena terutama pidana bagi pemainnya. Karena ini kan juga akhirnya bertentangan dengan wacana memberikan bansos kepada para pelaku judi online. Nah ini kan selama ini para pelaku itu tidak pernah ada kabar kalau yang kedapatan terkena judi online ini. Maka misalnya kalau dalam menanggapi kasus yang terjadi di lingkup instansi, maka perlu diadakannya evaluasi internal maupun juga ini juga dipublikasikan ke masyarakat. Semoga rekomendasinya ini didengar ya untuk pemutusan situs judi online ini harus diblokir. Terima kasih Mas Mega, terima kasih Pak Supriyansa. Selamat malam.